Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna 'ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ba'da tahmid, salawat dan salam untuk Rasulullah, wasiat takwa. Maka kita tadaburi surat Al-Kahfi tentang peran anak muda, asyabab, anak muda, generasi muda. Anak muda mimpi sebuah bangsa. Nahdlatus syabab, kebangkitan anak muda. InsyaAllah di setiap rumah kita ada anak-anak muda, anak-anak kita. Maka di sini dikatakan oleh Allah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah anak-anak muda yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Amanu bi rabbihim, beriman kepada Rabb mereka. Wazidnahum huda, dengannya imannya itu ditambah hidayah oleh Allah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, para sahabat di zaman Umar berbincang-bincang, apa yang kau dambakan ada di rumahmu? Ada yang menjawab ada tumpukan emas, ada yang menjawab tumpukan perak, ada tumpukan materi dan aset. Kemudian ditanyakan kepada Umar, bagaimana dengan engkau wahai Amirul Mukminin? Maka ketika itu Umar menjawab, aku mendambakan di rumahku ada orang seperti Khalid bin Walid, ada orang seperti Abu Huzaifah bin Yaman, ada orang seperti Abu Ubaidah bin Jarrah. Apa yang dimaksud oleh Umar, sidang jemaah? Yang dimaksud oleh Umar, simpanan terbaik itu bukan emas dan perak. Simpanan terbaik itu bukanlah aset-aset materi. Simpanan terbaik itu adalah anak-anak yang soleh. Simpanan yang terbaik itu adalah anak-anak yang beriman dan bertakwa. Simpanan terbaik itu anak-anak yang di tangannya masa depan bangsa. Simpanan terbaik itu di tangannya anak-anak muda yang memegang masa depan agama. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah anak-anak muda yang beriman dengan Rabb mereka, dan Allah berjanji memberinya petunjuk. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, andaikan di rumah anda, di rumah kaum muslimin, satu orang ada Khalid bin Walid, satu di rumah yang lain ada Abu Ubaidah bin Jarrah, di rumah yang lain ada Abu Huzaifah bin Yaman, di rumah yang lain ada Utsman bin Affan. Boleh jadi pengusaha tapi seperti Utsman bin Affan, boleh jadi seorang panglima tapi seperti Khalid bin Walid, boleh jadi apapun, tetapi amanu bi rabbihim, beriman dengan Rabbnya. Kalau umat Islam, masing-masing bapak berperan mendidik anak bapak, melahirkan, menjadikan generasi Umar di akhir zaman, generasi Abu Bakar di akhir zaman, generasi Khalid bin Walid di akhir zaman, Abu Ubaidah bin Jarrah di akhir zaman, Salahuddin Al-Ayyubi di akhir zaman, maka insya Allah negeri ini masa depannya akan cerah, negeri ini akan kuat, negeri ini akan hebat. Kenapa sidang jemaah? Sesungguhnya kekuatan bangsa untuk ke depan bisa dilihat, diprediksi dengan kondisi anak mudanya sekarang. Kalau seandainya anak mudanya sekarang salah didik, salah ideologi, salah prinsip,
salah sikap dan mereka tidak bersama kita. Dia orang lain di rumah kita, dia anak kita, tapi dia orang lain. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka akan lemahlah bangsa kita, negara kita ke depan, maka lemahlah Islam di Indonesia ke depan. Maka untuk itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah bapak-bapak berperan. Tahukah bapak-bapak sidang jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya Islam ini gerakan anak muda. Islam ini gerakan anak muda. Taliban gerakan anak muda. Tapi jauh sebelum Taliban, Rasulullah itu anak muda. Rasulullah diangkat jadi Nabi di umur 40 tahun. Dan beliau yang tertua bersama Abu Bakar, yang di bawahnya Umar bin Khattab di bawah 40 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib remaja kecil, dan yang lainnya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka Islam ini gerakan anak muda. Sejak awal Rasulullah memimpinnya di umur 40 tahun. Anak muda itu sidang jemaah, pemuda batas umurnya 40 tahun. Itu usia matang anak muda. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah telah menitipkan Islam ini kepada anak muda, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bergerak dengan gerakannya dengan anak-anak muda. Tahukah sidang jemaah yang dirahmati Allah, gerakan apa yang dilakukan Rasulullah pertama? Gerakan pendidikan. Karena ayat yang pertama turun adalah ayat pendidikan. Pendidikan yang terarah kepada bina iman dan bina mental, bina kecerdasan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka siapa yang memfasilitasinya? Yaitu Ibnu Arqam. Berapa umur Ibnu Arqam ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah? Di umur 17 tahun. Dia yang memfasilitasi di rumahnya pengajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika bapak-bapak pergi ke Mekah, sa'i antara Safa dan Marwah, di sebelah kanannya itu adalah rumah Ibnu Arqam, tempat pengajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesantren pertama dalam sejarah pesantren, kampus pertama dalam sejarah kampus Islam. Di situ Rasulullah mendidiknya. Peran anak muda sidang jemaah yang dirahmati Allah. Islam ditentang oleh kaum tua. Islam ditentang oleh kaum tua. Maka gerakan anak muda, gerakan yang ditakuti oleh siapapun. Tahukah sidang jemaah, di Indonesia ini perubahan-perubahan itu juga dilakoni oleh anak muda. Yang paling ditakuti oleh rezim-rezim yang khawatir digulingkan, yaitu gerakan anak muda. Ada Sumpah Pemuda sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian peralihan kekuasaan, di mana turunnya mahasiswa dan anak muda. Mahasiswa dan anak muda, kaum elitnya rakyat sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kalau mereka sudah bergerak, maka yang lain kecemasan dan ketakutan. Itu peran anak muda. Hari ini anak muda kadang-kadang tidak tahu tentang potensi yang dia miliki. Dia adalah yang ditakuti oleh para penguasa. Anda anak muda, Anda punya potensi yang ditakuti sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ditakuti oleh penguasa yang zalim, penguasa yang suka bikin masalah, dan kemudian didambakan oleh penguasa-penguasa yang adil. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Tahukah sidang jemaah yang dirahmati Allah, kisah Abu Ayyub Al-Ansari di zaman Muawiyah? Dia disuruh memimpin perang di usia 80 tahun. Maka salah satu panglimanya adalah Yazid bin Muawiyah di umur 14 tahun. Tahu sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka berperanglah mereka ke Konstantinopel, yaitu ke kekuasaan Roma. Ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam perjalanan Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi yang pernah menjamu Rasulullah makan, Abu Bakar dan Umar di saat kelaparan, dijamu di tengah malam. Maka Abu Ayyub Al-Ansari tidak pernah meninggalkan medan jihad bersama Rasulullah. Maka di zaman Muawiyah, dia adalah sahabat yang tersisa di umur 80 tahun. Maka dia bersemangat untuk menaklukkan Konstantinopel. Maka ketika itu sidang jemaah, panglimanya adalah Yazid bin Muawiyah di umur 14 tahun. Kemudian meninggallah dia dalam perjalanan. Meninggal dalam perjalanan. Ketika itu dalam proses perang, dia meninggal. Datanglah Yazid menemuinya. Wahai Abu Ayyub, dia masih sakit parah.
wahai Abu Ayyub, apa pesanmu dan permintaanmu kepada kami? Kata dia, wahai Yazid, jika saya meninggal, saya wafat, maka bawalah jenazah saya ke arah Konstantinopel, sejauh dengan pasukanmu, sejauh yang kamu bisa. Sesampai di tempat yang sejauh kamu bisa, kuburkan aku di tanah Konstantinopel itu. Sidang jemaat Jumat yang dirahmati Allah, ini pesan yang berat bagi Yazid di umur 14 tahun. Maka ketika itu meninggal Abu Ayyub Al-Ansari, amanah wasiat seorang sahabat yang tersisa ini harus ditunaikan oleh seorang anak muda di umur 14 tahun. Berlapis penjagaan Konstantinopel Romawi masih kuat ketika itu. Maka sidang jemaah, ditaruhlah jenazah Abu Ayyub Al-Ansari di atas kuda, dibawa pasukan menerobos lapisan tentara-tentara Romawi, dibawa ke jantung Konstantinopel, diletakkan jenazah, sampai turun Kaisar Romawi bertanya kepada Yazid, siapa namamu? Saya Yazid. Kenapa, siapa yang kau bawa? Ini sahabat Rasulullah. Dia berpesan kepada kami, diminta dikuburkan jasadnya di tanah ini. Apa kata Kaisar Romawi? Katanya, kalau engkau berani menguburkan jenazahnya di tanah ini, maka aku akan membongkarnya dan aku berikan jenazahnya untuk makanan serigala dan burung-burung bangkai. Apa kata Yazid? Berdirilah Yazid dengan gagah menantang wajah Roma, Kaisar Roma bersama para sesepuh Romawi. Dia berkata, kalau itu engkau lakukan, maka akulah yang akan menjaganya, sehingga kalau itu kau lakukan, tidak ada Yahudi dan Nasrani di dunia ini. Saya akan memeranginya, saya pasti memeranginya. Sidang jemaah, di antara tokoh memberi isyarat kepada Kaisar agar diizinkan jenazahnya itu dikuburkan. Maka dikuburkanlah jenazah sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari di tanah Konstantinopel, yang mana Konstantinopel di bawah kekuasaan Romawi. Ini sebuah strategi Abu Ayyub Al-Ansari, berpesan mendidik anak muda. Sejak itulah, tahukah Anda, ketika Muhammad Al-Fatih masih kecil, masih remaja, gurunya dan ayahnya Sultan Murad berpesan, di sana kuburan sahabat Nabi, di sana kuburan sahabat Nabi, dan engkau harus menguasai negeri itu, dan engkaulah amir di negeri itu nantinya. Setiap saat gurunya berpesan, wahai Muhammad, itu menjadi kekuasaanmu kelak. Di sana Abu Ayyub dikuburkan sahabat Nabi. Maka tertanam di jiwa Muhammad Al-Fatih di umur 19 tahun. Di umur 19 tahun Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Apa kata ayahnya? Kata gurunya, ada hadis Nabi, wahai Muhammad, fa ni'ma amiruha la tuftahanna Konstantiniyah, pasti Konstantinopel akan ditaklukkan. Fa ni'mal amiruha, sebaik-baik panglima adalah panglimanya. Maka fa ni'mal jaisuha, sebaik tentaranya. Engkaulah panglimanya, wahai Muhammad. Ini cara seorang ayah mendidik anaknya, mengenalkan target dan mimpi, mengatur mimpi anaknya. Ini penting sidang jemaah. Ajarkan kepada anak kita siapa kawan dan lawan, apa mimpi terbaik. Tegaskan keimanannya, didik dengan Quran, ajarkan kepada dia adab dan akhlak. Ini kewajiban bapak-bapak, sehingga lahir di rumah bapak itu Muhammad Al-Fatih, lahir di rumah bapak-bapak itu Tariq bin Ziyad. Tahukah Anda Tariq bin Ziyad, penakluk Eropa, penakluk Cordova Spanyol,
Tahukah Anda bagaimana Tariq bin Ziyad, seorang anak muda yang ayahnya selalu mengingatkan, engkau nanti yang akan membebaskan negeri itu nak, engkau nanti akan membebaskan negeri itu nak. Sampai akhirnya di usia yang belum melewati 20 tahun, Tariq bin Ziyad membebaskan Eropa, Spanyol, Cordova, sehingga berdiri kekhilafan Islam di sana. Umur 20 tahun. Ini anak muda. Tahukah sidang jemaah bagaimana kisahnya menaklukkan? Dia melakukan perjalanan panjang dengan pasukannya. Di sisa-sisa pasukannya sampailah dia di Gibraltar. Ketika itu masuk ke negeri musuh, pasukan sudah lemah. Pasukan akan lari kalau berhadapan dengan musuh. Dibakarnya seluruh kapalnya. Dibakarnya seluruh kapalnya. Dia kumpulkan pasukannya, sisa pasukannya. Apa katanya? Saudara-saudaraku, jika Anda mundur, di belakang Anda lautan, Anda mati konyol. Seluruh kapal sudah dibakar. Jika Anda maju, di hadapan Anda pasukan-pasukan musuh yang beringas. Tetapi kalau mundur, Anda mati konyol. Di depan Anda pintu sorga. Ainal mafar? Mau lari kemana Anda? Maka sidang jemaah, pasukan tidak ada punya pilihan. Maka berperanglah mereka dengan perang yang tidak punya niat untuk hidup. Maka menanglah dia. Ditaklukkannya Eropa. Diberikan namanya Gibraltar, penghargaan kepada Tariq bin Ziyad. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tahukah Anda siapa yang membebaskan Islam di seluruh wilayah India? Bahkan Cina, anak muda di usia 17 tahun. Muhammad Al-Qasim, usia 17 tahun. Muhammad Al-Qasim As-Saqafi, ponakan dari Abu Yusuf, seorang gubernur di zaman Bani Umayyah. Dia punya ponakan Muhammad Al-Qasim As-Saqafi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Muhammad Al-Qasim di umur 17 tahun membebaskan pasukan Islam yang tertawan. Maka dia perangi seluruh India. Bebaslah India di tangan pimpinan anak muda. Pentingnya anak muda sidang jemaah. Sidang jemaah, Rasulullah meninggal dunia, dibentuklah sebuah pasukan. Diangkatlah anak muda di usia yang masih remaja, namanya Usamah bin Zaid. Sehingga Umar bin Khattab sepeninggal Rasulullah memanggil Amir kepada dia. Maka ketika itu Ibnu Umar anaknya protes, wahai ayah, kenapa engkau panggil Amir kepada Usamah padahal seumur dengan saya? Apa jawab Umar? Tahukah engkau wahai Abdullah, ketika Rasulullah meninggal dunia, dia bentuk sebuah pasukan di bawah pimpinan Usamah bin Zaid, dan aku adalah prajuritnya, dan tidak ada yang bisa membubarkan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah, inilah yang terjadi di Afghanistan. Ini yang terjadi di Afghanistan. Dia gerakan para mahasiswa, para pelajar dan anak muda. Anak muda adalah kekuatan bangsa. Anak muda adalah energi penaklukan. Maka untuk itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam bidang apapun arahkan anak Anda, jadikan dia orang-orang sang penakluk di masa depan kekuatan negeri ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabatna ala qulubihim. Kami teguhkan hati mereka. Idh qamu, ketika mereka berdiri, faqalu, mereka berkata, Rabbuna rabbus samawati wal ard, lan nad'u'a min dunihi ilahan. Rabb kami adalah Rabb pencipta langit dan bumi. Kami tidak mau
diselencengkan kepada Tuhan yang lain. Laqad qulna izan satata. Kalau itu terjadi, maka kami berada pada kesesatan yang jauh. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Imam Syafi'i, anak muda merantau dari Gaza, meninggal bapaknya. Dia satu suku dengan Rasulullah, sama-sama keturunan Hasim. Kakek Rasulullah merantau ke Gaza, namanya Hasim. Rasulullah itu Bani Hasim, yang Hasimnya merantau ke Gaza, punya keturunan di Gaza, yaitu Imam Syafi'i. Meninggal bapak Imam Syafi'i, tinggal ibu janda, dibawa merantau ke Madinah belajar ke Imam Malik, melewati beberapa negara lewat jalan darat dan lautan. Dalam kondisi yang berat, seorang ibu janda memperjuangkan mendidik anaknya. Dibawalah Syafi'i ke Madinah, belajar dengan Imam Malik, belajar dengan Mufti Mekah. Kemudian dia ke Irak. Seorang anak muda di umur 19 tahun sudah diizinkan berfatwa. Dan kemudian dialah orang yang pertama mengeluarkan buka konsep usul fikih. Dia bapak usul fikih di usia muda, dan beliau umurnya di 50-an, meninggal di 50-an, tetapi meninggalkan mazhab yang luar biasa, mazhab terbesar umat ini, yaitu Imam Syafi'i, anak muda yang luar biasa. Maka ini penting kita renungi sidang jemaah yang dirahmati Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama